Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan juga seluruh pendengar dan pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Hingga subuh hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita menikmati udara subuh yang sangat indah yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran di surat At-Takwir, wal laili iza as'asa was subhi iza tanaffas. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya, termasuk kita di akhir zaman ini. Semoga kita selalu mau untuk mengambil petunjuk dan hidayah dari Allah melalui kitabullah yang la raiba fihi, kitab Allah yang tiada keraguan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini biasanya materi yang disampaikan tentang tarikh tasyrik yang disampaikan oleh Profesor Fauzi Saleh dan beberapa orang dari penceramah dan imam sekarang sedang berada di Benar Mariah untuk menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Di dalam kitab Tarikh Tasyrik itu biasanya banyak diceritakan tentang sejarah para nabi di dalam menyampaikan dakwah, para sahabat dan para ulama di dalam membela agama Allah dan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Di antara tantangan dan rintangan banyak pertanyaan dari sejak dahulu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa banyak orang-orang kafir, banyak orang munafik, banyak orang fasik itu
yang diberi kaya, sedangkan ada orang-orang yang sangat kuat imannya diberi miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini menjadi pelajaran untuk kita semua dari jawaban Allah di surah At-Taubah ayat 55, agar seluruh umat Islam yang sudah beriman kepada Allah untuk tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh dengan harta yang banyak dan jangan terpengaruh dengan harta yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya di surat Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah kamu merasa heran, merasa kagum, merasa sedih dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Nah, siapa mereka ini? Ada orang kafir diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, hidup mewah dan sebagainya. Kamu jangan terpengaruh. Ya Rasulullah, nah ini maknanya, ayuhar Rasul, kamu jangan terpengaruh dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Nah, termasuk di kita ini sekarang kan ada juga orang yang nggak sholat tapi hartanya banyak. Dia nggak ibadah kepada Allah, hartanya banyak. Ini masuk dalam kelompok munafik-munafik di dalam Islam, yang dia banyak diberikan rezeki oleh Allah tetapi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu melalui Rasul, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah kamu merasa heran terhadap harta-harta dan anak-anak yang dimiliki oleh mereka, kemudian mereka itu lupa kepada Allah. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan ini, hanya saja Allah sedang memberikan kesempatan kepada mereka, ada keinginan Allah untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Siapa yang diazab ini? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, termasuk orang-orang fasik di dalam Islam ini yang lupa ibadah kepada Allah, meskipun hartanya sekarang sedang diberikan oleh Allah melimpah ruah, banyak hartanya, tapi dia sedang mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Ini ada dua hukuman yang sangat bahaya. Pertama, hukuman fisik dan hukuman jiwa. Kalau Allah memberikan hukuman jiwa, itu ada orang sudah dewasa, berakal, tapi tidak ibadah lagi, tidak sholat lagi. Maka jangan heran, ada orang bertanya, mengapa banyak dia Islam tapi nggak sholat, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak gila, tidak sakit jiwa, berakal, sehat, sudah cukup umur, sudah balik, tapi tidak beribadah kepada Allah. Inilah orang yang sedang mendapatkan azab jiwa Allah. Jiwa sudah nggak sehat lagi. Hari ini dia nggak sholat, besok dia seterusnya, dia terus tidak sholat dan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Allah memberikan rezeki kepadanya? Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Allah menginginkan dari mereka itu yang lalai mengikuti dan taat kepada Allah, Allah sedang mengazab mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Ada satu lagi yang bahaya, wa tazahaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah lenyapkan fisik dan jiwa mereka. Ada orang waktu sehat lupa kepada Allah, waktu kaya lupa kepada Allah. Lalu Allah hentikan dengan dua cara. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jiwa mereka tidak sehat,
Yang kedua, Allah lenyapkan fisik mereka, tidak bisa berkutik lagi, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga pada waktu itu dia berkata, oh Tuhan, sembuhkan saya ya Allah, saya ingin beribadah setelah sehat kali ini ya Allah, saya berjanji denganmu ya Allah, saya akan beribadah kepadamu ya Allah. Tapi kemudian setelah dia sakit, tidak sempat bertaubat, Allah lenyapkan fisik dan jiwa mereka, wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini sangat disayangkan. Dari satu ayat ini saya menyarankan kepada seluruh umat Islam yang sudah beriman pada Allah, salatlah, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menghentikan kegiatan dan kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di muka bumi. Lalu mengapa ada sebagian orang itu terus-menerus tidak mau beribadah kepada Allah? Yang kafir tetap kafir, yang fasik tetap fasik, yang munafik tetap munafik. Mengapa? Allah sudah memberikan jawaban, sudah sangat lama sekali Allah berikan jawaban kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka itu telah dikuasai oleh syaitan. Istahwaza itu, kalau kita lihat di kitab tafsir, para ulama menerjemahkan istahwaza istaula. Jadi istahwaza alaihim artinya istaula alaihimus syaitan. Syaitan sudah menguasai mereka, sudah nggak sanggup lagi melawan kekuatan syaitan, sudah dicekik, sudah bergelimang dalam kemaksiatan, tidak bisa ada lagi orang yang bisa menolongnya karena syaitan sangat berperan untuk menguasainya. Apa yang dikerjakan oleh syaitan? Fa'ansahum zikrallah. Mereka itu dijadikan oleh syaitan lupa kepada Allah, nggak ingat lagi pada Allah. Seperti orang ini jiwa udah sakit, hari ini nggak sholat, besok nggak sholat, dan seterusnya. Karena mengapa? Syaitan sudah berperan dalam tubuhnya, dalam kegiatannya. Fa'ansahum zikrallah. Syaitan telah menjadikan mereka lupa kepada Allah. Setelah itu, ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah para pengikut setan. Hizbun itu golongan, hizbun itu partai, hizbun itu kelompok. Jadi mereka sudah bergabung dengan kelompok setan, bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Ada upaya orang untuk menariknya melalui dakwah dari salah, tapi dia nggak pernah dengar lagi. Maka ulaika hizbus syaitan, mereka itulah kelompok-kelompok setan. Jadi yang namanya setan, dia tetap bekerja selalu dalam laknat Allah, kutukan Allah. Kan sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang sudah dikutuk oleh Allah, ada orang yang mau mengikutinya, berarti tidak sehat. Nah sekarang mari kita kembali kepada sehat, ibadahlah kita kepada Allah sampai dengan kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Pesan Allah di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga ajal datang menjemputmu. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa orang yang bergabung bersama setan itu, itulah manusia, kelompok-kelompok yang rugi. Rugi itu artinya nggak beruntung. Makna rugi itu nggak jauh-jauh ditafsirkan. Coba baca buku-buku.
Makna rugi itu orang yang tidak sukses. Makna rugi itu orang yang tidak beruntung. Kalau dibacakan oleh muazin, hayya 'alal falah, wahai orang-orang yang beruntung, dia nggak pernah beruntung, nggak pernah sholat, selalu diabaikannya. Padahal Allah mengajak melalui suara-suara azan, hayya 'alal shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari bergabung bersama orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Nggak pernah menang. Diikuti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Tapi dia selalu mengecilkan ini. Orang yang bertauhid, La ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Mereka tinggalkan semua pekerjaannya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya di surah Al-Mujadilah, ayat di surah Taubah 55 itu punya korelasi atau munasabah dengan surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Boleh baca dua ini, bisa baca Al-Mujadalah, boleh baca Al-Mujadilah. Mulai ayat 19 itu ada korelasinya, ada munasabahnya. Allah terangkan lagi, Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Nah, ini kita kadang-kadang salah memuliakan, karena hartanya banyak kita memuliakannya, karena hartanya kurang padahal orangnya taat kita nggak pernah memuliakannya. Salah di dalam kita memuliakan orang kadang-kadang. Ini bahkan terjadi di hari raya Idul Fitri. Saya sering mendengar, Ustadz, kadang-kadang kita hari raya itu mau membina silaturahmi, tetapi ketika kita datang kepada kerabat kita, kerabat dekat, kalau naik beca anda ada yang menghargainya. Kalau naik mobil mewah belum sampai udah dibuka pintu. Nah, begitulah kira-kira. Ini salah kita di dalam memuliakan, padahal yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling takwa. Maka orang yang nggak bertakwa itu makhluk hina, Allah sebutkan. Jangan memuliakan mereka. Boleh kita muliakan, mengapa lalai tidak beribadah? Nah, mari kita berdakwah, nah, itu boleh, dekati dia. Allah menyebutkan, Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Ini jadi catatan ya, dalam kitab apapun, dalam kitab tafsir, dalam kitab tarikh tasyri' itu disebutkan. Jadi ketika kita menceritakan misalnya umat-umat dahulu, ada yang beriman pada Allah, ada yang maksiat pada Allah. Yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang maksiat dikutuk oleh Allah, diazab oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan mereka bukan orang baik kata Allah, tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan dan menantang Allah dan Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Sanggupkah orang-orang hina ini untuk melawan Allah? Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwa aku dan para rasulku pasti akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Coba lihat umat-umat dahulu yang terlibat maksiat, ingin melawan Allah, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Itu tidak perlu kita ceritakan lagi.
Karena sangat sering disampaikan oleh para penceramah bagaimana umat-umat dahulu yang ingkar kepada Allah, yang mencoba untuk melawan Allah, tak ada satupun di antara mereka yang sanggup. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kita bacakan ayat yang terakhir di surah Al-Mujadilah ini, ayat 22. Allah memberitahu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allah beritahu, ya Rasulullah, coba lihat nanti, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini ayat-ayat ini yang diturunkan tentu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir itu yuwadduna maddallaha wa rasulahum, ada saling cinta. Jadi orang beriman itu dengan orang yang tidak beriman tidak akan ketemu, kata Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, saling cinta dengan orang yang menantang Allah dan menantang Rasul. Enggak kompak, cimengan aja. Coba berkawan dengan orang yang misalnya dia tidak sholat, akhlaknya sangat jelek, dua orang kabungi, nggak akan kompak, nggak akan cocok. Karena Allah menyebutkan, tidak akan kamu dapati hamba-hambaku yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, saling cinta dengan orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasul. Walaupun itu, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun itu bapak-bapak mereka ngan bapak hampah, au abna'ahum atau dengan anak-anak mereka, au ikhwanahum atau dengan saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau dengan tetangga-tetangga mereka, kerabat dekat mereka, nggak akan kompak kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Karena orang beriman itu dilebihkan oleh Allah. Apa kelebihan orang beriman? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Allah sudah memasukkan, menetapkan di dalam hati mereka keimanan yang kuat. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh keimanan. Nyekaita mengislah jiwa iman di dalam tubuh, kemanapun dia pergi dia akan selamat. Maka didiklah anak-anak kita untuk taat pada Allah. Siapa tahu nanti dia akan kuliah di luar daerah atau di luar negeri, pasti dia akan mencari masjid, pasti dia akan mencari tempat-tempat ibadah dimanapun dia berada setelah anak-anak itu dididik untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan lagi orang yang beriman itu? Di dunia hidup bahagia, di akhirat di mana tempatnya? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan mereka, orang-orang yang beriman, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Radiyallahu anhum wa radu anhu,
Allah meridhai mereka dan mereka pun senang, dan Allah senang kepada mereka. Artinya orang beriman ini senang dengan keputusan Allah. Allah pun menyambut kehadiran orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ulaika hizbullah. Mereka itulah orang yang dulu waktu di dunia itu mau untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mau mengikuti agama Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.